Kenapa arc pembentukan Akatsuki itu mengecewakan? Ini dia pembahasannya. Perlu diketahui bahwa pembentukan Akatsuki secara kronologikal itu nggak pernah dijelasin dengan detail dalam manganya. Masashi Kishimoto cuma ngasih sedikit-sedikit flashback tentang pembentukan Akatsuki. Yang mana kita ketahui, asal-muasal dari Akatsuki adalah organisasi baik yang didirikan oleh para murid Jiraiya, yaitu Yahiko, Konan, dan Nagato untuk menyebarkan kedamaian, terutama di Megakure. Namun sayangnya, tujuan awal dari Akatsuki tersebut harus berubah setelah tragedi pengkhianatan oleh Hanzo, yang membuat hampir seluruh anggota Akatsuki beserta Yahiko sang pemimpinnya harus tewas. Dari situ Akatsuki berubah menjadi organisasi kriminal. Dan ya, singkatnya begitu. Lalu habis itu ceritain gimana mereka merekrut anggota-anggota lainnya, itu pun tipis-tipis dan gak ada urutan kronologikal pastinya. Wah, kalau kayak gitu, jadinya plot hole dong. Suka nggak suka harus dikatakan iya. Tapi sebagai pembaca, tentu gue sangat penasaran gimana Akatsuki ngerekrut anggota-anggotanya secara urutan. Apakah dengan negosiasi atau pakai tarung dulu? Dan kalaupun bertarung, akan seperti apa pertarungannya? Gue tentu penasaran untuk itu. Dan akhirnya Masashi Kishimoto kemudian memberikan jawaban untuk itu dengan ikut terlibat dalam menulis cerita bagi game Naruto Storm Evolution. Nah, salah satu cerita yang dia buat di game itu ialah pembentukan Akatsuki, atau yang dalam game disebut dengan The Creation of Akatsuki. 不死の忍び核お前を暁へと迎え入れる Awalnya, waktu pengumuman tentang game ini akan dibuat, dan juga bakal ada mode berisi tambahan cerita dari Masashi Kishimoto Sensei, gue penasaran banget. Dan begitu trailernya keluar, gue semakin penasaran dengan kisah pembentukan Akatsuki yang akan ditampilkan di dalam gamenya. Sayangnya, enggak cuy. Semuanya nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Mulai dari arc ini apakah termasuk canon atau bukan, soalnya ada beberapa perbedaan dengan source material lain, seperti Itachi Shinden, atau manganya sendiri. Jadi mana yang canon, belum tahu cuy. Terus ke gameplaynya, gue kira kita kan ngelawan jalan anggota Akatsuki yang lain yang kita rekrut dengan pertarungan yang selayaknya boss fights yang menarik, kayak di story mode seri game Ultimate Ninja Storm lainnya, yang penuh visual bombastik, sinematik, pertarungan yang menarik, yang seru buat dimainin. Atau sekedar kitty untuk mengakhiri battle, yang biasanya penuh dengan adegan-adegan yang sangat keren. Ternyata nggak ada semua cuy. Ini kita cuma dikasih pertarungan biasa, yang benar-benar biasa. Dan pola itu akan terus berulang sampai akhir mode ini. Suatu hal yang sangat disayangkan dari mode ini, terutama di arc pembentukan Akatsuki. Kalaupun misalnya mau tetap kayak gitu, paling nggak harapan gue cutscene-nya dibagusin lagi. Di sini kan cutscene-nya cuma di awal pertarungan dan akhir pertarungan aja. Jadi kita nggak diperlihatkan gimana pertarungan aslinya, gimana mereka kalahnya, jutsu-jutsu apa yang digunain, itu semua nggak diperlihatkan di sini. Padahal itu yang pengen gue lihat sebagai penggemar Naruto. Kayak contoh gimana misalnya Konan ngalahin Sasori. Jutsu seperti apa yang digunakan Konan sampai bisa nge-counter Kugutsunya Sasori. Terus apakah Sasori juga sampai ngeluarin mode ultimate-nya buat ngelawan Konan? Atau gimana OP-nya Pain saat ngelawan Kakuzu? Seberapa jauh mentalnya Kakuzu kena hajar Shinra Tensei? Atau perlu dia sampai harus kena Ichibaku Tensei? Itu yang mau gue lihat. Kalian juga pasti tahu lah gimana biasa Masashi Kishimoto Sensei pasti jago banget nyusun gimana alur pertarungan berlangsung. Banyak taktik-taktik yang ditampilkan dan divisualisasikan dengan sangat baik oleh Kishimoto Sensei selama di manganya. Tapi kenapa di sini nggak keluarin? Lagi-lagi ini suatu hal yang sangat disayangkan banget dari mode ini, dari arc ini. Shinra Tensei Dan ya, kita juga nggak pernah tahu apa sebenarnya alasan dari semua ini. Apakah jangan-jangan Masashi Kishimoto Sensei-nya yang maunya begitu? Atau tuntutan dari developer gamenya buat bikin story dan pertarungan yang simpel-simpel aja?
Atau juga mungkin Masashi Kishimoto Sensei jangan-jangan berniat ngeluarin semuanya nanti di manganya. Yang walaupun pada akhirnya tetap nggak kejadian juga sih. So, itu aja dari gue. Terima kasih udah luangin waktunya dan nonton videonya sampai habis. Semoga kalian terhibur, atau mungkin ikut merasa kecewa juga sama kayak gue dengan arc pembentukan Akatsuki di mode ini. Silahkan tulis di kolom komentar cuy. Kalaupun kalian mau beda pendapat dan bilang arc ini bagus, silahkan juga tulis di kolom komentarnya biar kita diskusin bareng-bareng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian mau support channel ini lebih jauh dan semakin berkembang. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye guys. 始まりだ。